Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fi darain amin. Ila an qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala zirwatul iman arba'u khilal as-sabru lil hukmi war ridha bil qadari wal ikhlasu lit tawakkul wal istislam lirab rahu Abu Nu'aim. Baik. Ini hadis saudara sekalian menjelaskan kepada kita tentang puncaknya keimanan. Jadi zirwatul iman artinya puncaknya iman ada 4 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa yang memiliki salah satu dari 4 ini maka dia telah mendapatkan kedudukan iman yang tinggi di sisi Allah. Maka barang siapa yang belum memiliki hal yang akan kita sebutkan ini berarti imannya belum sampai puncaknya saudara sekalian. Maka Nabi bilang zirwatul iman arba'u khisal. Puncaknya iman ada 4 perkara kata Nabi. Yang pertama adalah as-sabru lil hukmi. Sabar mendapatkan atau akan ketentuan-ketentuan Allah. Apapun yang ditentukan Allah buat kita, tugas kita sebagai hamba Allah adalah menerimanya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Jangan pernah menentang ketentuan Allah. Jangan pernah melawan dari apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya saudara sekalian seakan-akan itu adalah sesuatu yang buruk pada kita, tapi bagi orang yang bersabar akan mendapatkan kemudahan dan akan mendapatkan kedudukan tinggi akibat kesabaran yang dihadapi yang dilakukan olehnya. Makanya kadang kita ini manusia ini terlalu cepat bertindak. Ada sesuatu yang tidak enak pada diri kita langsung berkeluh kesah, langsung mengeluh, langsung tidak menerima. Padahal kalau dia mau sabar dan menanti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bakal rasakan yang namanya kesabaran itu akan membuahkan sesuatu yang manis bagi dia. Sebagaimana saudara sekalian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah 13 tahun lamanya. Yang didapati oleh Rasulullah bukan pujian, bukan hadiah yang didapatkan Rasulullah, tapi cacian juga makian. Tapi Nabi dengan sabar menjalankan tugasnya, dengan sabar menghadapi umatnya. Tidak peduli orang mencaci maki dia, tidak peduli orang menghina dia. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ammar bin Yasir, ini salah satu orang yang memeluk Islam di permulaan Islam, saudara sekalian, satu keluarga memeluk Islam. Ammarnya masuk Islam, ayahnya Yasir masuk Islam, ibunya yang bernama Sumayyah masuk Islam. Jadi satu keluarga orang-orang yang memeluk Islam, dan mereka adalah budak, bukan orang merdeka. Ammar bin Yasir dan ibunya juga ayahnya budak milik seorang kafir. Tuannya ketika mengetahui Ammar bin Yasir dan keluarganya ini memeluk Islam, maka semuanya disiksa, dipaksa untuk keluar dari Islam, sampai akhirnya Yasir dibunuh. Ibundanya Ammar yang bernama Sumayyah dibunuh. Maka dinyatakan awwalus syahidah fil Islam, wanita pertama yang mati syahid di Islam adalah Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Ammar bin Yasir. Baik. Saat itu Ammar bin Yasir yang melihat ayahnya disiksa, ibunya dibunuh, tidak kuat. Saya ini memeluk Islam, tapi yang aku dapatkan adalah cacian, hinaan, penyiksaan dari tuan saya sampai ibu saya mati syahid di jalan Allah, sampai saya disiksa, dipukul, padahal saya memeluk Islam.
sampai tidak kuat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bercerita, mengeluh akan keadaan dia. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ayah saya disiksa, ibu saya mati syahid di jalan Allah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menghancurkan orang-orang kufar Mekah, agar Allah membinasakan mereka yang telah menyakiti keluarga kami ya Rasulullah." Para sahabat-sahabat pun mendukung Ammar bin Yasir dan menekan dan meminta Rasulullah, "Ya Rasulullah, betul yang diucapkan Ammar. Tolong doakan biar orang-orang Mekah yang menzalimi kita biar dibinasakan oleh Allah." Tahu apa jawaban Nabi, saudara sekalian? Nabi cuma bilang kepada Ammar, "Sabar ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Dia bilang, "Sabar hei keluarga Yasir, sabar. Tempat ente orang di dalam surga Allah. Kalian jangan terburu-buru," kata Nabi Muhammad. Jangan terburu-buru, kata Rasulullah. Umat-umat terdahulu ketika mempertahankan agamanya itu sampai dibelah menjadi dua oleh musuh-musuh Islam, digergaji bukan dari samping, dari atas ke bawah, saudara sekalian. Tapi mereka tetap bertahan menghadapi ujian dari Allah. Maka jangan sampai kita kalau mendapatkan ujian dari Allah kita langsung gentar, saudara sekalian. Sabar akan segala hal yang ditentukan Allah. Maka ini adalah puncak keimanan seseorang. Ketika orang bertahan ketika mendapatkan musibah, bertahan dan bersabar ketika mendapatkan masalah, sabar dia, berserah diri kepada Allah, ini tanda orang tersebut memiliki iman yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang gampang gentar berarti imannya lemah, tidak kuat. Karena musibah sedikit, macam-macam, ngeluh sana ngeluh sini, tidak terima. Kadang-kadang Allah disalahin, kadang-kadang Islam yang disalahin. Sabar, sabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, setiap orang bersabar akan setiap ujian dari Allah, dia bakal mendapatkan sesuatu buah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hasilnya begitu menakjubkan, saudara sekalian. Satu contoh, ketika Nabi Muhammad melaksanakan ibadah umrah pertama pada tahun 6 Hijriah beserta para sahabat-sahabatnya, sebab Nabi bermimpi, saudara sekalian. Kita tahu mimpinya Rasul merupakan wahyu. Nabi waktu bermimpi tersebut, keesokan harinya Nabi bilang, "Hei sahabat-sahabatku, semalam aku bermimpi kita melaksanakan ibadah umrah. Dan subhanallah orang Mekah tidak satupun menyakiti kita." Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tunggu apa lagi? Kita umrah sekarang. Mimpimu kan wahyu." Kata Nabi, "Betul, mimpiku wahyu." Maka sahabat ini mengajak Rasulullah untuk umrah. Berangkatlah Rasulullah beserta ratusan sahabatnya. Tapi sesampainya di Aqabah, mereka dihalang oleh orang-orang Mekah untuk masuk ke kota Mekah. Bahkan orang Mekah pun bikin perjanjian damai. Perjanjian, 3 poin perjanjian yang zahirnya, saudara sekalian, menjatuhkan Islam, yang zahirnya menghinakan Islam, yang zahirnya adalah merendahkan Islam. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi ini bagaimana. Para sahabat semua nggak ada yang sabar. Islam dijatuhkan, Islam dihinakan, Islam direndahkan. Apa isi perjanjiannya? 3 poin. Poin pertama adalah bahwa orang-orang Islam sama orang Mekah gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya nggak boleh ada peperangan. Orang Madinah nggak boleh nyerang orang Mekah, begitu juga sebaliknya, bahkan sekutunya. Sekutu orang Mekah tidak boleh menyakiti sekutu orang Madinah, begitu juga sebaliknya. Pokoknya gencatan senjata untuk diri mereka dan para sekutunya selama 10 tahun. Ini perjanjian tidak merendahkan Islam, disetujui. Poin kedua, saudara sekalian, Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini. Tahun depan baru boleh. Tahun ini nggak boleh. Dilarang masuk ke kota Mekah. Tahun depan silahkan masuk. Poin ini pun disetujui oleh Rasulullah. Baik. Seenggaknya udah dapat titik terang, tahun depan kita bisa masuk kota Mekah dan melakukan ibadah umrah. Poin ketiga yang berbunyi, kalau seandainya orang Mekah
orang-orang kafir Mekah mau main ke kota Madinah, jangan dihadang, jangan ditangkap, biar bebas. Kapan dia mau datang, kapan dia mau pulang. Tapi orang muhajirin yang asli Mekah yang tinggal di kota Madinah bersamamu ya Rasulullah, orang muhajirin kalau mampir ke kota Mekah bakal kami tangkap dan kami tawan. Tidak boleh lagi keluar dari kota Mekah. Inilah yang seakan-akan Islam dijatuhkan dan dikucilkan. Kok mereka bisa bebas keluar masuk, tapi giliran muhajirin masuk kota Mekah ditangkap, nggak boleh keluar lagi. Maka saat itu saudara sekalian, Nabi pun setuju. Ketika Nabi setuju, semua sahabat bingung, marah. Bukan marah kepada Rasulullah, tapi marah kepada orang-orang kafir yang menistakan Islam. Kok enak-enakan orang kafir bisa bebas keluar masuk, tapi kita dilarang masuk ke kota Mekah, kecuali untuk ibadah umrah saja. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika pulang dari kejadian tersebut, pulang ke kota Madinah, sebab Nabi melakukan ihsar, muhsar, tahallul di Aqabah. Kemudian pulang Rasulullah. Waktu di malam hari, di tengah jalan tidak kuat, Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang dia ke Rasulullah, datang ke Nabi Muhammad. Nabi kali itu naik onta, dia pun mengejar Rasulullah naik onta, berdampingan di samping Rasulullah. Saat itu Sayyidina Umar karena punya ghirah, kecemburuan akan agama, melihat Islam kok dijatuhkan kayak begini, kok kita rela. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah mimpimu merupakan wahyu? Faqala na'am, iya ya Umar. Bukankah kau bermimpi kita melakukan ibadah umrah? Qala na'am, iya ya Umar. Lalu kenapa kita pulang ya Rasulullah? Kenapa kita kembali? Terus terang kami ya Rasulullah, para sahabat-sahabatmu siap membelamu sampai tetes darah kami yang terakhir, siap membela agama Islam. Ini kita dihinakan ya Rasulullah. Nabi pun tersenyum melihat Sayyidina Umar, saudara sekalian. Rasul cuma bilang, ya Umar, apakah waktu aku mimpi dan aku bilang kita melakukan ibadah umrah, aku bilang tahun ini? Kata Sayyidina Umar, enggak. Kalau begitu tenang, tahun depan kita umrah, kata Rasulullah. Enggak, masih gelisah Sayyidina Umar. Bilang, baik ya Rasulullah. Mundur, ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga naik onta, maka disandingkan tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pertanyaan yang sama diutarakan pada Rasulullah. Dia bilang, ya Abu Bakar, qala na'am. Bukankah mimpi Nabi merupakan wahyu? Qala na'am, iya, mimpi Nabi merupakan wahyu. Bukankah Nabi menyatakan mimpinya kita umrah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, iya benar ya Umar. Nabi mengatakan bahwa beliau mimpi kita melakukan ibadah umrah. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar, terus kenapa kita kembali? Kenapa kita pulang ke kota Madinah? Kok tidak melanjutkan umrah? Paksa aja masuk ke kota Mekah. Kita bela agama Nabi Muhammad. Ini mimpi Rasulullah loh. Ini wahyunya Nabi Allah untuk Nabi Muhammad. Kenapa kita mundur? Maka Abu Bakar Siddiq pun menjawab, ya Umar, apakah Nabi bilang tahun ini? Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq persis dengan jawaban Rasulullah. Maka Sayyidina Umar pun geleng kepala, tidak ya Abu Bakar, khalas, tahun depan kita umrah. Mirip. Sayyidina Umar dengar kayak gitu terkejut. Kenapa? Kok bisa sama jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah? Khawatir pasti terjadi sesuatu, saudara sekalian. Maka Sayyidina Umar pun langsung memundurkan ontaknya hingga barisan paling belakang. Takut wahyu turun. Gara-gara Sayyidina Umar memojokkan Rasulullah, juga memojokkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, takut ini adalah perbuatan kurang ajar pada Rasulullah, menentang akan ketentuan Rasulullah. Maka dia memohon kepada Allah, ya Allah, maafkan saya bertobat, nggak bakal melakukan seperti ini lagi pada Nabi Muhammad. Takut balak turun, takut wahyu turun yang menjelek-jelekan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, habis, halaka Umar, celaka engkau Umar, binasa kau Umar. Kalau wahyu turun tentang perbuatanmu ini, engkau habis ya Umar. Takut Sayyidina Umar. Itu kali itu malam hari, saudara sekalian. Tiba-tiba terdengar seruan, rombongan berhenti sebentar. Kenapa? Wahyu sedang turun pada Rasulullah. Sayyidina Umar langsung keringat dingin, saudara sekalian. Ya benar wahyu turun katanya. Habis Umar. Sayyidina Umar pun berharap pada Allah. Nunggu
Sampai akhirnya selesai wahyu, Nabi pun noleh ke belakang. Aina Umar? Mana Umar bin Khattab? Umar diri paling belakang. Umar bin Khattab dipanggil sama Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab dengar kayak gitu gemeteran, saudara sekalian, katanya benar-benar wahyu turun atas saya, udah habis saya. Datang mengendap-endap pada Rasulullah, nundukkan kepala, pasrah akan ketentuan Allah. Nabi pun tersenyum melihat Sayyidina Umar. Nabi bilang, ya Umar, barusan turun wahyu. Keringat menetes dari keningnya Sayyidina Umar, pucat wajahnya. Bilang, turun wahyu ya Rasulullah. Qala na'am ya Umar. Iya ya Umar. Apa firman Allah ya Rasulullah? Maka Nabi membacakan wahyu surah Al-Fatah. Allah nyatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan dibaca beberapa ayat terus sampai selesai. Ya. Maka dengar kayak gitu tersenyum Umar bin Khattab, lega. Kenapa? Alhamdulillah, berarti wahyu tidak menjelaskan tentang keburukan saya. Tapi wahyu adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah bahwa Mekah bakal difatah dan bakal ditaklukkan oleh Islam. Ya. Maka Allah jelaskan, inna fatahna laka fatham mubina. Lihat buah kesabaran Rasulullah. 13 tahun berdakwah, dihina, dicaci maki dan dilempari batu. Tapi apa hasilnya? Mekah tunduk dalam Islam. Ini berkat sabar, saudara sekalian, ya. Jadi jangan pernah meremehkan perkara sabar. Orang kalau sabar akan sesuatu bakal mencapai apa yang diinginkannya. Tapi kalau orang yang terburu-buru nggak bakal bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Kayak orang pengen nebang pohon, pohon yang besar. Kalau ingin menjatuhkan ini pohon atau menumbangkan ini pohon, ya sabar. Ambil kapak, pukul berkali-kali, berulang kali, terus sabar. 10 kali pukulan, 100 kali pukulan, 200 kali pukulan, mungkin belum roboh itu pohon. Tapi dengan kesabaran Anda, lambat laun nih pohon bakal rubuh. Tapi kadang kita udah terburu-buru, pukul 5 kali nggak tumbang nih pohon, wah katanya nggak percuma saya numbangin pohon. Ini pohon berat banget, nggak bisa ditumbangin. Padahal saudara sekalian, kalau kita sabar, apapun bisa kita tumbangkan, asal sabar. Sebab Allah nyatakan, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kesulitan yang kita dapatkan pasti mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Allah nyatakan, inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan bakal datang kebaikan berlipat ganda. Bahkan Allah takkidkan sampai diulang sama Allah. Dan ketahuilah, setiap kesulitan pasti mendapatkan kebaikan, ya. Asal kita sabar. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa basyiris sabirina allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa orang dapat hidayah? Yang bersabar kalau kena musibah. Cukup kebanggaan bagi orang sabar, yang menyatakan innallaha ma'asyabirin, firman Allah, Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Kira-kira kalau Allah udah sama kita, enak nggak saudara sekalian? Asal kita sabar aja. Makanya hadas sabar adalah zirwatul iman, puncaknya iman. Kemudian juga dijelaskan waridha bil qadar, ridha akan ketentuan Allah. Ridha udah, apa yang diberikan Allah itu yang terbaik, walaupun zahirnya seakan-akan buruk buat kita. Sebab yang namanya takdir, saudara sekalian, itu adalah tugasnya Allah, bukan tugasnya kita. Kita nggak tahu apa takdirnya kita besok. Bahkan apa takdir kita setelah ini, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan pernah kita memikirkan takdir, tugas kita hanya ridha akan takdir Allah. Apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik buat kita, yakini itu. Dan jangan pernah meragukan kebaikan Allah. Walaupun kita lihat saudara sekalian, kebinasaan, kemusnahan, kehancuran, kenistaan, tapi sungguh kalau kita ridha, kita bakal mendapatkan sesuatu buah atau hasil yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ridha bil qadar. Pernah ada satu orang guru, orang saleh, mengajarkan murid-muridnya agama Allah, mengajarkan mereka berdekat dengan Allah. Sekali waktu saudara sekalian, sang murid bermimpi dalam tidurnya melihat bahwa hari kiamat telah terjadi, dan dia melihat pintu api neraka terbuka dengan lebarnya.
Lihat api yang menyala yang siap menyambar. Jeritan orang-orang ahli neraka terdengar oleh dia. Dan ketika dia melihat, mengintip ke dalam neraka, didapatkan di dalam api neraka Allah ada satu kursi bertuliskan, ini kursi milik fulan bin fulan, nama gurunya. Ini kursi milik fulan bin fulan. Artinya apa? Kalau kursi ada di neraka berarti bakal masuk neraka gurunya. Bangun dari tidur, kaget dia. Lihat, guru saya ini orang baik, orang soleh, mengajarkan saya dekat dengan Allah, kok tempatnya di neraka. Besok paginya waktu ketemu sama gurunya, cerita dia akan mimpinya. Apa kata gurunya, saudara sekalian? Kata gurunya, hei muridku, aku mau dimasukin ke surga atau neraka itu haknya Allah, bukan haknya saya. Tugas saya cuma ridha akan ketentuan Allah. Kalau Allah masukin saya ke neraka, haknya Allah, saya bakal siap menjalankan ketentuan Allah. Kalau Allah ingin masukkan saya ke surga, itu juga haknya Allah, saya nggak bisa menghalang atau memintanya. Ini haknya Allah. Tugas saya cuma beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas saya hanya menyembah Allah, beribadah pada Allah. Adapun Allah ingin masukkan saya ke neraka, itu haknya Allah. Dengar kayak gitu kaget sang murid ya. Kalau kita mungkin nggak bakal terima kayak begini. Ya Rob, anda udah sholat kok masuk neraka juga. Kadang sholat kita pas-pasan maunya surga Firdaus lagi ya. Bukan surga paling rendah, surga paling tinggi ya Allah. Lihat seorang guru yang berserah diri, ridha akan ketentuan Allah. Maka saat itu sang murid pun memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Malamnya sang murid tidur, mimpinya persis mimpi semalam. Dilihat pintu neraka terbuka lebar, diintip saudara sekalian. Anehnya kursi yang bertuliskan nama gurunya udah hilang. Sampai nanya ke malaikat Malik, ya Malik, ana kursi syekhi, mana kursi guruku? Bilang, oh kursi fulan bin fulan. Galanam, iya di mana itu? Barusan malaikat Ridwan datang kemari mau jemput tuh kursi dipindahin ke dalam sorga. Maka kursi itu sekarang ada di sorganya Allah, bukan di neraka lagi. Itu gurumu bakal masuk sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyahid di sini yang perlu kita perhatikan, lihat ketika orang ridha. Dan ketahuilah saudara sekalian, ridha akan ketentuan Allah bisa mendatangkan ridha Allah untuk kita. Allah nyatakan ridwanullah huwa akbar, ridhanya Allah itu yang terbesar ya. Makanya ketika orang mendapatkan ridha dari Allah, mau hidup dimanapun asal Allah ridha, nikmat ya. Orang kalau dapat ridha Allah walaupun di neraka nggak bakal tersakiti dan tidak bakal tersiksa. Tapi kalau orang tidak mendapatkan ridha Allah walaupun di surga Firdaus, tapi tidak mendapatkan ridha Allah, bakal tersiksa bahkan di dalam surga. Jangan kita anggap bahwa nikmat atau hukuman itu cuma surga neraka, enggak. Apakah Allah ridha sama kita atau enggak? Makanya penghuni surga disebutkan di dalam hadis Sahihul Bukhari, ketika mereka sedang mendapatkan nikmat dari Allah di dalam surga, Allah kumpulkan penghuni surga. Kata Rasul, kata Allah, ya ahlal jannah, ala tardon, hei penghuni surga, kalian ridha enggak dari apa yang aku berikan untuk kalian? Maka penghuni surga pun menjawab, wa ma lana la narda ya Rabb, bagaimana kami enggak ridha ya Allah, kau berikan kami begitu banyak nikmat, nikmat surga yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, nikmat yang begitu indah. Maka Allah pun mengatakan, kalau begitu akan aku berikan kalian nikmat yang lebih bagus daripada itu semuanya. Sampai semua yang ada di situ bingung, ya Rabb, apakah ada sesuatu yang lebih indah daripada surga? Apakah ada sesuatu yang lebih indah daripada kenikmatan yang kami dapatkan di dalam surga? Kata Allah, iya. Apa itu? Ridhaku pada kalian. Aku nggak bakal murka lagi sama kalian. Maka saat itulah mereka menyatakan, ini ridha terbesar, atau ini nikmat terbesar yang diberikan Allah buat penghuni surga adalah ridhanya Allah, bukan buah-buahan, bukan makanan, saudara sekalian, tapi ridha Allah. Nah, ridha Allah bisa kita dapatkan kalau kita ridha akan ketentuan Allah ya. Otomatis ya. Kayak otomatis ente ridha pada Allah, Allah ridha sama kita ya. Wahakadha. Kemudian yang berikutnya, al-ikhlas litawakkul, ikhlas, pasrah, berserah diri, tawakal kepada Allah ya. Ikhlas, apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Al-amal li ajlillah, tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, lau tawakkaltum katawakkulit tayr la razaqakumullahu kama lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama razaqakumut tayr.
Kama qala Rasulullah, yaghdu himasan wa yaruhu bitana. Nabi bilang kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung. Burung ini adalah hewan yang paling tawakal. Yang lain kalau cari makanan masih disimpan ya. Semut ngambil makanan masih disimpan buat tahun depan, buat 2 tahun lagi. Tapi burung nggak pernah nyimpan makanan, saudara sekalian. Burung kalau kita lihat sarangnya di di hutan atau manapun, nggak pernah kita dapatkan ada sisa makanan yang mereka tinggalkan buat besok hari, nggak ada. Binatang paling tawakal seekor burung. Maka dinyatakan kata Nabi, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki seekor burung. Gimana rezeki seekor burung? Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pagi hari keluar perut kosong, sore hari pulang perutnya kenyang. Allah siapin rezeki itu tiap hari buat kita, asal kita tawakal. Tawakal. Cuma mungkin berat ya. Banyak orang tawakal ini tawakal gadungan, saudara sekalian. Tawakal deh. Padahal sih orang yang tawakal itu Pak nggak pernah ngeluh akan ketentuan Allah. Dapat rezeki banyak, ya alhamdulillah. Nggak dapat rezeki, ya alhamdulillah. Nggak ngeluh. Jangan ntar kalau nggak dapat rezeki, sumpah cemberut. Kenapa cemberut? Nggak ada rezeki hari ini. Dagangan kagak laku. Ini tawakal, ya ini tawakal. Cuman nih hari kayaknya susah banget rezeki katanya. Bukan tawakal namanya. Tawakal itu selalu menerima apa yang diberikan Allah, tidak pernah komentar. Komentar semuanya baik. Ini orang tawakal namanya. Orang tawakal. Ada pernah di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika menjabat Amirul Mukminin, ada satu orang tua melazimkan masjid. Tiap hari duduk di masjid, i'tikaf dalam masjid. Sampai Sayyidina Umar melihat, Masya Allah ini orang ya. Artinya tiap saat kita dapatin di masjid. Nabi bilang, "Idza ra'aitum rajulan yalzam fil masjid fashaduhu annahu bil iman." Kama qala Rasulullah. Kalau kalian melihat ada satu orang melazimkan duduk di masjid, maka saksikan ini orang beriman. Sayyidina Umar menyaksikan ini orang tiap hari di masjid, tiap saat di masjid. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab kagum sama orang ini. Sekali waktu Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk ke masjid pada saat malam, saudara sekalian, saat orang-orang udah kembali ke rumah mereka, ini orang tetap di masjid. Sayyidina Umar masuk, maka didapat ini orang lagi memohon kepada Allah sambil menangis. Dia angkat tangannya dengan penuh kekhusyuan, menghadap ke arah kiblat, diangkat tangannya sambil meneteskan air mata, mengatakan, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah kasih rezeki buat saya, ya Allah kasih rezeki buat saya. Sayyidina Umar dengar doa kayak gini Pak, oh ternyata ini orang mengesankan dirinya tawakal, tapi sekarang masih minta pada Allah sampai nangis-nangis, Allah kasih rezeki dong buat saya. Disamperin sama Sayyidina Umar, dipegang kerah bajunya dari belakang, didirin, gum, bangun nih orang Sayyidina Umar. Kalau ada apa ya Amirul Mukminin? Qul ya fulan, inna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddatan. Ketahuilah langit nggak pernah nurunin hujan emas dan hujan perak. Sono ikhtiar, baru tawakal. Jangan kita bilang tawakal tapi kita selalu mengeluh pada Allah. Akhirnya orang lihat, inilah yang dinyatakan tawakal gadungan, saudara sekalian ya. Orang yang tawakal tuh dikasih Allah, nggak dikasih Allah semuanya nikmat. Wah kata, maka di sini tawakal ini juga ini nggak mudah tapi sangat sulit didapatkan. Tapi kalau kita dapatkan, ini adalah puncak iman. Al-ikhlas li tawakkul. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istislam li Rabb, berserah diri pada Allah. Apapun yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik baginya. Dan dia menyadari bahwa dirinya milik Allah, semuanya milik Allah, maka yang ada pada diri kita cuma titipan dari Allah buat kita. Istislam, berserah diri. Allah perintahkan begini, kalau marhaba, siap. Allah larang kita, baik, kita jauhkan. Pokoknya apapun yang diinginkan Allah itu yang terbaik buat kita. Istislam, berserah diri. Jangan pernah menentang Allah, jangan pernah mengungkit Allah, jangan pernah menyebutkan kalimat-kalimat yang seakan-akan tidak terima akan ketentuan Allah. Lah, terima semua. Istislam, berserah diri kepada Allah,
Subhanahu wa taala. Ya. Lihat sebab kita ini kan hamba Allah. Yang namanya hamba itu tidak memiliki tubuhnya. Tubuhnya bahkan hartanya milik tuannya. Ya. Seorang budak tidak memiliki tubuhnya. Ya. Makanya bisa dijual sama tuannya. Kan dijual ke sana, disuruh kemari, ngikut udah. Itu seorang hamba. Nah, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga haknya Allah. Allah ingin ngatur kita, gal marhaba. Siap. Serah diri sama Allah. Ya. Allah jadikan kita orang seperti ini, gal marhaba, siap ya Allah, kita bakal jalankan sebaik-baiknya. Ya, tugas kita ini. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga bagian daripada iman. Jadi 4 hal kata Nabi di sini adalah puncak iman. Yang pertama sabar menghadapi ketentuan Allah, ridha akan takdir, ikhlas untuk tawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua bisa mencicipi itu semua sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ingin menyampaikan salam dari guru kita Al Habib Alwi bin Abdurrahman Al Habsyi. Beliau titip salam buat antum sekalian dan minta didoakan, insya Allah dikasih kesehatan, panjang umur dan juga diberi keselamatan oleh Allah. Insya Allah beliau saat ini sedang melakukan ibadah umrah. Besok siang bakal mendarat ke Jakarta kembali insya Allah. Dengan izin Allah kita doakan biar beliau selamat, diberi kesehatan oleh Allah, dan kita semua jadikan orang-orang yang bisa istiqamah menjalankan agama Allah dan mendengarkan syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul. Terusma ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajmain. Anallahu ta'ala yataghasham birahmal maghfiratul jannah. Khususan Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi wa Haji Muhammad bin Tamsir wa Jamad bin Gaul, Kiai Haji Arsyad bin Haji Ahmad, Kiai Haji Muhammad Anwar bin Haji Ahmad Burubudin bin David, Kiai Haji Marzuki bin Rimun, Kiai Haji Mursyahid bin Ming, Kiai Haji Mursyahid bin Umar, Kiai Haji Salbini bin Atom, Haji Hussein bin Sidin bin Haji Sidin, wa Mikin bin Fikar, Haji Arsyad bin Mikin, wa Haji Sasil bin Mirin, wa Haji Samin bin Betong, wa Kiai Haji Ahmad Rifai bin Misjaya, wa Kiai Haji Asmawi bin Haji Ahmad, Haji Mashhuri bin Ahmad, wa Haji Umar bin Baid, walidina walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajmain. Anallahu ta'ala yataghashshahum rahmah wal maghfirah wa jannah yufarrij 'alal muslimin yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Khtim doa. Amin. Indah. Amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا لدى أشرفنا واكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوله وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد طس السحب والحمد لله في البدء والتناهي.